Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok analisis biaya kelas S akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami yaitu sub CPM kelima, em, penugasan yang ketiga yaitu FIFO, LIFO, dan metode average atau rata-rata. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Doni Aji Saputra dengan NPI 14123001111 dan rekan saya. saya Saudina Andika Putra dengan NPI 14123000094. Perkenalkan, nama saya Novian Wahyu Wicaksono dengan NPI 14130087. Perkenalkan, nama saya Bajaki Muhammad Ramadhani dengan NPI 107. Oke, next di sini ada definisi dari Vivo atau first in first out, yaitu merupakan metode penilaian persediaan yang menganggap barang pertama masuk akan menjadi barang pertama yang keluar. Dengan metode ini, persediaan yang lebih lama digunakan atau dijual lebih dahulu sehingga nilai persediaan akhir berasal dari barang yang terakhir dibeli. Metode FIFO banyak digunakan pada perusahaan yang menjual barang mudah rusak atau memiliki masa simpan tertentu karena dapat menjaga kualitas barang tetap baik. Selain itu, metode FIFO menghasilkan nilai persediaan akhir yang mendekati harga pasar saat ini sehingga laporan keuangan menjadi lebih relevan. Lalu untuk metode LIFO atau last in first out merupakan metode penilaian persediaan yang menganggap barang terakhir masuk akan menjadi barang pertama yang keluar. Jadi metode ini barang yang baru dibeli, digunakan atau dijual terlebih dahulu sedangkan persediaan lama masih tersimpan di gudang. Metode LIFO dapat menyebabkan harga pokok penjualan menjadi lebih tinggi karena harga barang mengalami kenaikan sehingga laba perusahaan terlihat lebih rendah. Walaupun demikian, metode ini dapat membantu perusahaan mengurangi beban pajak pada kondisi harga yang meningkat. Namun, penggunaan metode LIFO saat ini sudah mulai dibatasi dalam beberapa standar akuntansi. Selanjutnya ada metode rata-rata atau average. Metode rata-rata atau average merupakan metode penilaian persediaan yang menghitung harga berdasarkan rata-rata seluruh persediaan yang tersedia. Dalam metode ini, total biaya persediaan dibagi dengan jumlah unit barang sehingga diperoleh harga rata-rata per unit. Harga tersebut kemudian digunakan untuk menentukan nilai persediaan maupun harga pokok penjualan. Metode average dianggap lebih sederhana dan mampu menghasilkan nilai persediaan yang lebih stabil, karena tidak dipengaruhi secara langsung oleh perubahan harga pembelian tertentu. Oleh karena itu, metode ini banyak digunakan oleh perusahaan yang memiliki jumlah persediaan cukup besar dan harga yang sering berubah-ubah. Nah, pada slide selanjutnya yaitu tentang soal. Pada soal yang ketiga ini adalah data sistem persediaan. Persediaan bahan baku Persediaan bahan baku utama terdiri dari persediaan awal 100 unit dengan harga 50.000, dengan pembelian 150 unit dengan harga 52.000, 200 unit 55.000, dan seterusnya, dan pemakaian atau penjualannya itu 400 unit. Pada tugas penugasan kali ini, kami ditugaskan untuk hitung nilai persediaan akhir dan harga pokok dengan metode LIFO, FIFO, dan rata-rata tertimbang. Lalu kita jelaskan metode mana yang menghasilkan persediaan akhir tertinggi, metode mana yang menghasilkan harga pokok tertinggi, dan dampaknya terhadap laba perusahaan. Baik, ini adalah data dari persediaan awal sebanyak 100 unit dengan harga 50.000 biaya per unit dengan total 5 juta, yaitu dikalikan dengan 100 unit dikalikan dengan 50.000. Pembelian pertama sebanyak 150 unit dengan harga 52.000 per unit. Pembelian kedua sebanyak 200 unit dengan harga 55.000 per unit. Pembelian ketiga sebanyak 100 unit dengan harga 58.000 per unit. Total unit yang tersedia adalah 550 unit dengan total nilai persediaan sebesar 29
11.600.000. Oke, slide selanjutnya. Selanjutnya ada metode FIFO. Dengan metode FIFO atau first in first out, barang yang pertama masuk dianggap sebagai barang yang pertama keluar. Oleh karena itu, pemakaian 400 unit diambil terlebih dahulu dari persediaan awal, kemudian pembelian pertama dan sebagian pembelian kedua. Hasilnya diperoleh harga pokok persediaan yang digunakan sebesar 21 juta, sedangkan persediaan akhir sebesar 5.550.000. Oke, lanjut untuk Vivo, harga pokok, harga pokok 400 unit dengan lapisan 4 yaitu pembelian 3 unit 100 unit, harga per unit 58.000. Untuk status setelah pemakaian 400 unit habis atau terpakai semua. Pembelian 2 dengan total 200 unit dengan harga per unit 55.000. Status habis terpakai semua dan pembelian 1 dengan total 150 unit untuk total per unitnya 52.000. Untuk status setelah pemakaian terpakai 100 unit sisa 50 unit. Untuk persediaan awal terpakai ada 100 unit untuk harga per unitnya 50.000. Untuk statusnya tidak terpakai atau masih utuh. Untuk kesimpulan dalam Livo ini pembelian 3 50 atau 58.000 dan pembelian 2 untuk 55.000 habis terpakai sebagian, pembelian 1 juga terpakai, tetapi untuk persediaan awal yang termurah dan tidak tersentuh. Untuk totalnya bertotal 22.000 atau 22 juta. Untuk persediaan akhir yaitu 150 unit. Untuk lapisan pembelian sisa total 50 unit. Untuk harga per unitnya 52.000. Untuk pembelian awal 100 unit dan harga per unitnya 50. Untuk total semuanya 7.600.000. Next. Untuk ini bagian rata-rata terimbang. Bagian rata-rata terimbang ini dihitung per unit yaitu dengan total nilai 29.600 dengan total unit tersita 550. Untuk harga pokoknya dari 400 unit yang terpakai yaitu harga rata-ratanya 5.818. Ya. Untuk persediaan akhir atau 160 unit untuk terpakainya 53.000. Untuk total-total semuanya yaitu dari total harga rata-rata yaitu 5 53.000. Untuk total harga pokok yaitu 21.000. Untuk total persediaan akhir yaitu 8.072.000. Untuk alternatif lain total nilai harga pokok 400 unit total nilainya adalah 9.600. Harga pokoknya 2150. Untuk totalnya 8.720. Next. Jadi di sini ada perbandingan dampak laba. Untuk pertama metode Vivo. Jadi persediaan akhirnya 8.550.000 tertinggi dengan harga pokok 21.050.000. Jadi untuk dampak laba Vivo ini labanya tertinggi. Untuk Livo, untuk Livo persediaan akhirnya 7.600.000 dengan harga pokok paling tinggi 22 juta. Jadi dampak labanya menjadi laba yang paling rendah. Untuk kesimpulannya yaitu yang pertama metode yang menghasilkan persediaan akhir tertinggi jawabannya adalah FIFO atau first in first out.
Mengapa Vivo menghasilkan persediaan akhir tinggi? Karena dalam kondisi harga naik, mengalami inflasi. Vivo menganggap barang yang pertama masuk harga lebih rendah, lebih dulu keluar. Akibatnya persediaan yang tersisa di akhir periode berasal dari pembelian terakhir yang harganya paling tinggi. Jadi persediaan akhir Vivo sisa dari pembelian 50 unit, 50 unit itu jadi 55.000 per unit itu ditambah seluruh pembelian 3 100 unit dengan per unitnya 58.000. Terus dengan total 8.550.000. Lalu harga rata-rata per unit persediaan akhir Vivo 50 dikali 55.000 ditambah 100 unit tadi dikali 58.000 jadi per unitnya itu tadi. Terus dibagi 150 dengan hasil akhir 57.000 per unit atau tertinggi di antara ketiga metode. Kesimpulannya, Vivo menghasilkan persediaan akhir tertinggi karena menahan barang dengan harga terbaru atau termahal di gudang. Selanjutnya yaitu metode apa sih yang menghasilkan harga pokok tertinggi? Jawabannya adalah LIFO atau last in first out. Mengapa LIFO menghasilkan harga pokok produksi tertinggi? LIFO ini menganggap barang yang masuk harga lebih tinggi lebih dahulu keluar sehingga HPP. Maka beban pokok penjualan mencerminkan biaya terkini yang lebih mahal. HPP LIFO didapatkan dengan rumus yaitu 100 dikali 58.000 ditambah 200 dikali 55.000 dan ditambah 100 dikali 52.000. Dengan total, kita mendapatkan angka sebesar 22 juta. Dengan rata-rata harga per unit dengan HPP LIFO 22 juta dibagi dengan 400, maka kita mendapatkan harga 55.000 per unit. Ini termasuk golongan yang tertinggi. Dengan kesimpulan, LIFO menghasilkan HPP tertinggi karena langsung membebankan barang dengan harga pembelian terbaru atau termahal ke dalam laporan laba rugi. Dampak terhadap yang ketiga yaitu dampak terhadap laba perusahaan. Jawabannya adalah Vivo menghasilkan laba tertinggi, LIFO menghasilkan laba terendah, rata-rata di tengah. Namun, karena standar akuntansi di Indonesia umumnya tidak mengizinkan LIFO, perusahaan praktis hanya memilih LIFO atau rata-rata. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.